Selamat pagi, shalom, 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 shalom. Yang diberkati Tuhan sepanjang 2024 dan tiba kita di minggu pertama 2025. Semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah sama Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat anugerah-Mu yang kami rasakan di pagi hari ini. Kami bisa sehat, kami bisa ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya di awal tahun 2025 Tuhan, penyertaan-Mu sama, penyertaan-Mu sempurna bagi kami, dan kami siap untuk melangkah bersama-Mu Tuhan. Sepanjang tahun 2025 kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya Bapa, kami ingin beribadah, kami ingin memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Karena kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang selalu bersama kami. Oleh sebab itu Bapa, kami ingin mengembalikan semuanya dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, agar kami dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap mengucap syukur, bersama-sama memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan perlindungan kita, Tuhan sahabat kita, Dia yang selalu memberikan kita kekuatan dalam setiap apapun yang kita lalui. Terima kasih Bapa. Yes, tak henti-hentinya kami memuji Engkau ya Bapa, sebab Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari jemaat Tuhan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Kami percaya, mari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Satu-satunya yang layak menerima pujian. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, mari katakan, selalu ku
sumber pengharapan. Nyatakan dengan iman. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau Yang selalu kami puji, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri, amin, penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari naikkan pujian syukur bersama Dia. Dia mendengar doa kita, Dia mendengar pujian syukur kita, sebab Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Ucapan syukur hanya bagi Tuhan, hanya bagi sebab Engkau yang termulia, sebab Engkau yang besar, sebab Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang besar Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan segala-galanya bagi hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Yang mau menyembah Tuhan, mari katakan, mulutku penuh Dengan pujian yes, Yesus layak menerima pujian. Amin. ya Yesus Tuhan. Kami mau berikan hidup kami sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, mulutku kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia di dalam. Amin. Yes. Anugerah-Mu besar bagiku, di
setiap langkahku. Ku memujimu. Yang mau bersyukur sama Tuhan, mari angkat tanganmu. Bersyukur padamu. Yes. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu. Jemaat Tuhan yang diberkati sama-sama, ku memuji. Sorak-sorai bagi Dia yang berkuasa, bertata di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada bersama kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan, meninggikan Kamu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap lebih antusias lagi, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. 20 orang tahun baru. Selamat tahun baru. Kasih senyuman terbaik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Mari kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, GBI Bethel Harapan Indah, bersyukur selalu, bersuka cita. Ini kami Tuhan. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Engkau baik sama kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepadamu setiap hari, setiap waktu. Mari jemaat GBI Bethel Harapan Indah, katakan dari awal. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia, kasih setia Tuhan. Mari sama-sama syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Yes, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yes, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus setia. Mari jemaat, kita sama-sama katakan rasa syukur kita sama Tuhan. Siap. 1, 2, 3, 4. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Masih sekali lagi ya. Allah yang memelihara Tuhan kita. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi Yesus, Allah yang memeliharaku
mengasihi kita dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus baik, Yesus baik. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Wah, minggu pertama, amin. Gimana minggu ke-54 nanti? Ayo, masih semangat memuji Tuhan? Amin. Amin. Yes, Allah kita besar. Tos kiri kanan, Allah kita besar luar biasa. Yes. Kita punya Allah yang luar biasa besar. Mari sama-sama katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Allah yang terbesar. Mari katakan, hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kuasa yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Yang siap berjalan bersama Tuhan, mari katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Yang memiliki kuasa, katakan, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kuasa yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Jemaat Tuhan siap? Jemaat Tuhan siap? Katakan, kita hidup. Oh, Tuhan besar. Besar, yang besar. Siap memuji, marilah kita puji, sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi, kita hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kuasa yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, Dia sembah. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi, oh haleluya, besarkan namanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari mimbar ini saya ngelihat masih ada yang mau 5 lagu lagi. Istilahnya kalau ini konser pasti ada banyak yang bilang lagi. Buat Tuhan memang gak boleh tanggung-tanggung. Karena Tuhan ngasih kita tuh semuanya. Masih bisa ngelihat kiri kanan yang cantik, ganteng, luar biasa. Yang selalu ada buat megang tangan kita. Walaupun mungkin ada beberapa yang sudah kehilangan, tapi kita punya, masih ada siapapun yang kita bisa pegang. Tapi ada satu yang lebih bisa kita pegang lagi. Mau rencananya, mau jalan-jalannya, itu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya untuk semua kebaikan-Mu selalu melingkupi kami Tuhan. Janji-janji-Mu.
Mari katakan. Jawaban di setiap doaku, saatku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan akan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Yes, cuma Tuhan saja katakan dengan penuh iman. Mari katakan. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu biasa, Kau menyertai kami sempurna. Mari perkatakan ucapan syukur-Mu sama Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, jangan peduli sama masa lalu. Tuhan melihat engkau saat ini. Haleluya. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Haleluya. Mari jemaat, angkat ucapan syukur-Mu sama Tuhan. Mari pandang wajah-Nya, mari pandang kebaikan-Nya yang luar biasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian, sebab Engkau yang layak terima pujian. Kau yang baik buat kami Tuhan, Kau yang setia bersama kami Tuhan, Kau yang memperhatikan kami Yesus, Kau yang
kami panggil namanya. Semua yang berbeban berat, walaupun ini baru awal, kami percaya Tuhan, selama hidup kami selalu disertai Engkau ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang masih merasakan kosong dalam hatinya, mari penuhi, mari undang Roh Kudus dalam hatimu. Biar Dia yang memenuhi, menolong, menyegarkan engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang percaya sama janjinya Tuhan, mari angkat tanganmu, kita katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Yes. Sekali lagi, Tuhan ku percaya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, sekali lagi jemaat saja Tuhan, saat ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Meneladani Watak Kristus. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia dengan berbagai tujuan. Antara lain Dia menebus dosa manusia, supaya manusia yang seharusnya binasa meroleh keselamatan. Dia memusnahkan pekerjaan iblis, sehingga kita tidak terus menjadi budak iblis dan hawa nafsu, tetapi menjadi hamba daripada Kristus yang mengerjakan kebenaran. Dan terutama Dia juga datang untuk memberikan teladan, contoh hidup nyata bagi kita orang yang percaya. 1 Petrus 2 ayat 21 mencatat, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita sebagai murid Tuhan harus mengikuti jejak Kristus, junjungan utama kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 senada dengan itu berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Maka hidup kita harus makin mirip seperti Kristus. Dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang sejati. Nah saudara-saudara, makanya kita perlu mengenal watak Kristus, karakter Kristus, pribadi Kristus. Dan kalau kita makin mengenal sifat-sifat Kristus, kita tidak bisa membanggakan diri di hadapan orang lain. Karena standar kita bukan orang lain. Oh, saya lebih baik dari orang lain. Oh, orang lain itu rampok, saya cuma copet saja. Oh, saudara sekalian, rampok sama copet sama dosanya. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua akan dihukum oleh Tuhan. Yesaya, sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, mungkin dia merasa dirinya lebih rohani daripada yang lain. Tapi ketika dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, para serafim menyanyi, suci, suci, sucilah Allah, pencipta serba sekalian alam. Dan kemuliaan Allah dia lihat di bait suci.
Maka Yesaya berkata apa? Celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika menyadari betapa dia adalah pribadi yang mulia, kita akan menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Atau seperti Petrus ketika Yesus masuk ke perahunya dan kemudian dia berkata, tebarkan jalamu. Dan dia menangkap ikan yang sangat banyak pada sepanjang malam. Nelayan yang berpengalaman ini gak dapat apa-apa. Langsung tersungkurlah Simon Petrus di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudara, ini tidak berarti bahwa Petrus itu mengusir Yesus. Tapi dia merasa risih, tidak pantas. Satu perahu dengan pribadi yang luar biasa agung ini. Saudara, kalau kita mengenali wataknya mulia, kita sadar betapa kotornya diri kita. Dan kita akan datang pada pertobatan sejati. Saya ingat cerita ada 3 orang kulit hitam, orang negro. Yang selalu bertengkar di Afrika. Karena merasa bahwa dirinya orang hitam yang paling putih. Yang satu bilang, saya paling putih karena saya tiap hari pakai bedak putih. Yang kedua, saya lebih putih karena saya jarang keluar rumah. Yang ketiga, saya paling putih karena tiap hari saya mandi air susu sapi, katanya. Sampai satu kali 3 orang kulit hitam ini ada di pinggir pantai Afrika. Dan hari itu dia melihat ada satu kapal besar datang dan turunlah semua penumpangnya. Orang kulit putih dari Eropa yang mendarat di Afrika. Dan ketika 3 orang kulit itu melihat orang-orang Eropa yang putih-putih itu, berteriaklah mereka dan berkata, oh betapa hitamnya aku. Saudara, kalau sebelum mereka melihat orang dari Eropa, mereka pikir mereka paling putih. Ternyata mereka sadar mereka hitam dibandingkan dengan orang Eropa itu. Begitu juga dengan diri kita. Betapa pentingnya kita mengenal watak Kristus sehingga hidup kita diubah oleh kuasa pengenalan akan Kristus. Nah, Alkitab pertama menunjukkan tentang kekudusan Kristus. Inilah karakter yang kita harus teladani dari dia. Dalam Lukas 1 ayat 35 malaikat berkata bahwa Yesus yang akan dilahirkan itu disebut anak kudus, anak Allah. Dia tidak pernah berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15 mencatat sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 46 dia menantang orang banyak. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Dan semua mulut terdiam karena tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Yesus pernah berdosa. Yesus selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Bapa. Dia hidup di dalam kekudusan. Yesus pernah dicobai misalnya oleh iblis di padang gurun untuk mengubah batu menjadi roti, untuk terjun dari bait Allah, nanti malaikat akan menatang untuk menyembah iblis, maka seluruh harta dunia akan diberikan kepadanya. Tapi berkali-kali dia mengusir setan dan menggunakan firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Godaan bisa datang, tapi Yesus berkemenangan karena dia pribadi yang kudus. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab akulah Allah yang kudus. Kekudusan Kristus itulah yang harus kita tiru. Saudara, kalau Allah kita kudus, kita anak-anaknya harus hidup kudus. Karena anak kan mesti seperti bapak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Kalau bapak kita hidup dalam kesucian, kita juga harus bertumbuh dalam kesucian. Kesucian dalam bidang apa? Dalam pikiran. Kadang-kadang ada pikiran cabul, pikiran jahat, pikiran sia-sia. Kita harus tolak dalam nama Yesus. Lalu kita memikirkan semua yang benar, semua yang kudus, semua yang mulia. Kemudian kekudusan dalam perkataan. Jangan sampai ada perkataan kotor, kasar, maki-maki orang. Pakai bahasa kebun binatang keluar dari mulut kita. Tapi biar perkataan kita jadi berkat. Kekudusan dalam perbuatan. Jangan kita
menjadi orang yang berbuat sesuatu yang najis, tidak jujur. Ada berbagai godaan, pria idaman lain, wanita idaman lain. Ada godaan keuangan, godaan untuk korupsi. Tuhan melihat kita, maka sama seperti Kristus yang hidup kudus. Mari kita juga minta Roh Kudus memberikan kekuatan supaya kita menang atas segala godaan dan kita hidup suci bagi Tuhan. Yang kedua, watak atau karakter Kristus yang kita harus teladani adalah kasihnya, kasih Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya." Ya, dia adalah gembala yang sangat baik, yang mengasihi kita, domba-domba gembalaannya. Walaupun kadang-kadang kita mengambil jalan kita masing-masing, tapi dia membawa kita kembali ke kandangnya. Dalam Yohanes 15 ayat 13, Yesus juga berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Dan saudara tahu, Yesus memberikan nyawanya bukan hanya untuk sahabatnya, tapi juga untuk orang-orang yang memusuhinya, untuk orang yang berdosa. Dan kalau orang berdosa itu bertobat, percaya kepada Yesus, pengampunan Tuhan juga akan diberikan kepadanya. Inilah kasih Kristus yang melampaui segala akal kita. Karena kasih Yesus datang ke dunia. Dia rela mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Dia yang kaya menjadi miskin. Dia yang suci menanggung dosa kita. Dia yang mengasihi rela berkorban untuk kita. Saya teringat kisah seorang jenderal bernama Oliver Cromwell yang hidup abad 17 di Inggris. Dia pernah menghukum mati seorang prajurit karena melakukan pelanggaran. Dan eksekusinya akan dilakukan oleh para algojo pada saat bunyi lonceng tanda dimulainya jam malam pada hari itu. Dan pada waktu yang ditetapkan, algojo sudah siap untuk membunuh orang ini. Dan seorang disuruh untuk menarik tali pada lonceng di kota itu. Tapi ketika dia tarik beberapa kali, loncengnya tidak bunyi, saudara-saudara. Pup, 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 tidak bunyi. Lalu jenderal bilang, "Kenapa nggak bunyi?" Lalu dia minta seorang naik ke menara melihat apa yang terjadi. Rupanya tunangan daripada prajurit yang akan dihukum mati itu naik menara sembunyi-sembunyi lalu memegangi bandul lonceng yang terbuat dari besi dan menahannya sehingga ketika digoyangkan talinya di bawah, tangannya yang kena kepada besi lonceng itu berkali-kali sampai tangannya berdarah, saudara. Dia di bawah turun. Dan ketika jenderal berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Si wanita ini berkata, "Ampuni aku, jenderal. Aku adalah tunangan daripada prajurit yang bersalah ini." Dan jenderal pernah berkata, hukuman mati akan terjadi ketika lonceng berbunyi. Karena itu aku mengorbankan diri, memegangi bandul lonceng. Lihat tanganku yang luka, lihat darahku. Demi kemurahan hatimu, bebaskanlah prajurit ini. Saudara-saudara, jenderal termangu-mangu. Dan akhirnya dia berkata, "Ini prajurit salah, harus dihukum. Tapi karena engkau rela berkorban bagi dia, kulepaskan. Awas, jangan melakukan kesalahan itu lagi." Saudara-saudara, bukankah lonceng kematian seharusnya berbunyi buat kita? Tapi ketika Yesus mati, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dia membuktikan kasihnya untuk menyelamatkan kita. Bukankah seharusnya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mencintai dia, melayani dia? Kita juga meneladani kasih Kristus. Kasih itu harus dinyatakan kepada sesama. Jangan hidup dalam kebencian, kepahitan, angkara murka, dendam kepada orang lain. Tapi lakukan sesuatu untuk kebaikan sesama. Upayakan perdamaian. Karena Kristuslah yang telah menjadi teladan bagi kita. Saya pernah membaca kisah tentang dua orang bersaudara yang ribut karena pembagian warisan orang tua. Yaitu sebidang tanah besar untuk mereka berdua. Si kakak merasa dirinya berhak mendapat bagian tanah yang lebih besar. Karena dia anak sulung. Tapi si adik berkata, "Enggak lah, bagi dua saja." Akhirnya saudara sekalian, si adik membuat pagar sehingga kakaknya
Dan juga dirinya tidak bisa melintas pada bagian tanah masing-masing. Satu kali ada seorang tukang kayu datang ke rumah si kakak untuk minta pekerjaan. Kakaknya bilang, oke, gini saja, kamu bikin pagar yang lebih tinggi daripada pagar yang telah dibangun oleh adik saya. Kurang ajar dia. Bikin pagar, saya jadi nggak bisa ke sana. Aku juga nggak mau lihat lagi wajahnya. Bikin pagar ya, tinggi, lebih tinggi ya. Tapi aku akan ke luar negeri sebulan. Jadi aku kasih uang muka bagi kamu yang cukuplah untuk membeli kayu dan bahan yang lain. Nanti kalau aku pulang, aku kasih upahmu. Saudara, mendengar hal itu, tukang kayu menjadi sedih. Kenapa kok adik kakak ini bertengkar? Saudara-saudara, lalu dalam 1 bulan ketika si kakak tidak ada, dia bukan membuat pagar yang lebih tinggi, dia membuat jembatan kayu yang menghubungkan antara tanah ini, tanah dari rumah si kakak, kepada tanah dari rumah si adik. Nah, ketika si kakak pulang dari luar negeri, dia kaget. Loh, kok bukan pagar kayu yang tinggi, tapi jembatan kayu yang kamu buat? Nah, ketika dia mencoba naik sedikit ke jembatan itu untuk melihat situasi, adiknya berlari-lari menyeberangi jembatan itu. Dia bilang, kakak ampuni saya telah membuat pagar penghalang sehingga kita tidak bisa bertemu. Tapi hatimu begitu mulia, engkau malah membuat jembatan sehingga aku bisa melintas. Aku minta maaf kak ya, mari kita berdamai lagi, jangan ribut gara-gara harta warisan. Si kakaknya juga diam, saudara, karena hatinya sebenarnya jengkel juga sama tukang kayu ini. Tapi rupanya tukang kayu ini telah menjadi alat perdamaian bagi mereka. Dan akhirnya mereka hidup rukun sampai seterusnya. Saudara, dari sini kita lihat, kalau kita meneladani kasih Kristus, maka kita juga harus membagikan kasih Kristus kepada orang di sekitar kita. Yang ketiga, watak Kristus yang harus kita teladani adalah kerendahan hati Kristus. Filipi 2 ayat 5-8 mencatat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus itu setara dengan Allah karena Yesus adalah Allah. Tapi demi menyelamatkan manusia, dia datang dalam rupa manusia. Dia Allah sejati dan kemudian menjadi manusia sejati. Dia mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan kemuliaan sorga. Bayangkan, dia harus melepaskan haknya. Tinggal dalam kemuliaan sorgawi yang begitu megah, dilayani oleh para malaikat. Dia lahir di dalam kandang yang hina. Dia tidak lahir di istana, saudara-saudara. Dia mau melakukannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itulah tanda kerendahan hati Kristus. Tanda kasih Kristus. Tanda bahwa dia cinta kita. Kalau saudara pergi ke Bethlehem, tempat di mana Yesus pernah dilahirkan, yang adalah sebuah gua, dan dipercaya di bagian bawah itu adalah tempat di mana Yesus pernah dilahirkan. Pintunya itu pendek, saudara-saudara. Sehingga kita nggak bisa jalan tegak, mana kandang Yesus, kejeduk kepala kita. Kita harus bungkukkan badan dan kemudian mulai masuk ke gua tersebut. Ini tanda perendahan diri Yesus Kristus bagi kita. Itu sebabnya saudara, mari kita juga merendahkan hati kita. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Alkitab berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Yesus rela mencuci kaki murid-muridnya. Orang yang sombong akan dipermalukan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya pernah dengar cerita, ada seorang yang diangkat jadi kolonel. Dia masuk ke ruangan kantor yang baru. Bangga banget saudara. Belum duduk lama di mejanya, tiba-tiba ada pintu diketuk. Lalu ada orang masuk. Permisi Pak, kolonel ini ingin menunjukkan kegagahannya. Dan dia bilang, tunggu sebentar. Dia angkat telepon, gimana jenderal? Oh, saya harus bertemu dengan jenderal.
Dan juga dengan Pak Menteri, baik, saya akan datang nanti siang. Langsung dia tutup telepon. Dia bilang, ya kamu ada perlu apa? Saya tadi dipanggil oleh jenderal untuk ketemu dengan menteri. Ayo cepat katakan apa maumu. Orang ini berkata, maaf Pak, saya rakyat biasa. Saya cuma petugas telepon Pak. Karena saya kemarin ini dapat aduan, katanya telepon di kantor ini semuanya mati. Saya mau cek dulu Pak. Saya juga bingung kenapa Bapak bisa telepon. Boleh saya coba Pak? Kolonel itu kaget saudara. Karena rupanya dia pura-pura nelpon padahal nggak ada nada sambungnya. Malu saudara. Kenapa? Orang sombong akan direndahkan. Betapa kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan seperti Lucifer. Ingin jadi seperti Allah. Dicampakkan. Jadi iblis musuh Allah yang utama. Mari kita punya hati yang rendah. Karena semua adalah anugerah Tuhan. Hanya Tuhan yang layak menerima segala-galanya. Nah, orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak pernah membanggakan kerendahan hatinya kepada orang lain. Kalau saudara pikir, saya rendah hati. Malah sombong itu. Saya teringat di satu gereja, pada hari Natal dibagikan lencana kepada jemaat yang ada. Jadi ada yang dapat lencana karena dia adalah jemaat yang paling tua umurnya. Lalu ada orang lain dapat lencana karena dia dianggap paling rajin kebaktian. Gak pernah bolos. Satu orang terakhir dapat lencana karena dianggap orang paling rendah hati. Inilah jemaat yang paling rendah hati. Dan kami memberikan lencana kerendahan hati kepadanya. Waduh, orang itu senang sekali, bangga sekali. Dia maju ke depan, dia pakai lencana itu. Dan ternyata sejak hari itu, dia gak pernah copot itu lencana. Kalau pergi ke gereja, saudara-saudara. Dan kalau orang tanya, itu lencana apa Om? Lencana bahwa saya orang yang paling rendah hati di gereja ini. Lama-lama majelis gereja mengumumkan, lencana kerendahan hati kami copot. Karena apa? Dia telah membanggakan kerendahan hatinya. Saudara-saudara, kerendahan hati itu mesti tulus. Orang yang rendah hati tidak cepat tersinggung walaupun mungkin ada orang yang kurang menghargai dia. Orang yang rendah hati mau melayani sesama. Walaupun sesama yang dilayani mungkin lebih miskin daripada dia. Di gereja yang saya layani ada tim pengatur parkir karena kalau jam ibadah tertentu kadang-kadang tempat ibadah begitu penuh sesak dan parkir agak sulit. Dan kadang-kadang saudara karena susah parkir ada jemaat atau kadang pengunjung baru yang suka marah-marah ini. Bukan kepada tukang parkir. Tukang parkir ada tapi ada pelayan Tuhan pengurus yang membantu para tukang parkir ini. Sampai satu kali saya bilang, para pengunjung gereja, jemaat, jangan suka maki-maki, marah-marah ya sama tim pengatur parkir. Mereka ini bisa lebih kaya dari saudara, mobilnya lebih bagus loh dari saudara. Cuma mereka mau melayani dengan hati hamba, bukan jadi pemimpin pujian, bukan jadi pemain musik, tapi ada yang bagiannya mengatur parkir. Banyak orang kemudian mulai sadar dan akhirnya suasana bisa lebih tenang, saudara sekalian. Karena apa? Mereka sadar ini sebuah pelayanan. Kita kalau melayani bukan untuk meninggikan diri. Kita kalau melayani harus merendahkan hati untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, watak Kristus yang harus kita teladani adalah kelemah lembutan Kristus. Dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tuhan mau kita jadi orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai, saudara-saudara. Karena Yesus itu tegas, dia berani menegur dosa. Dia pernah marah melihat bait Allah itu dicemarkan. Dia membalikkan meja penukar uang dan mengusir para pedagang merpati yang ada di sana dan berkata, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Jadi kita melihat Yesus itu tegas. Berani menentang dosa. Tetapi dalam menghadapi orang berdosa yang mau bertobat, dia lemah lembut, memberikan kesempatan untuk orang bertobat. Ketika ada wanita yang kedapatan berbuat zina yang diarak mau dirajam batu, Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berdosa, rajam batu pertama kali. Bubar semua orang, saudara, karena semua orang juga pernah berdosa. Dan Yesus berkata, aku tidak menghukum kamu, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Apa Yesus kompromi dengan dosa? Tidak. Tetapi dosa wanita ini, dia tanggung di atas kayu salib. Yesus yang mati
menggantikan wanita ini? Bukankah dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rela berkorban? Ketika Thomas ragu-ragu akan kebangkitan Yesus, Yesus menambahkan diri dan berkata, engkau mau mencucukkan jari pada bekas paku dalam tubuhku? Lakukan, Thomas. Dan janganlah engkau tidak percaya, tapi percayalah. Wah, Thomas syok, langsung sujud berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Petrus menyangkal dia 3 kali. Dan sebetulnya Yesus bisa maki-maki dan mengusir dia, mencoret dari daftar murid Yesus. Tapi 3 kali Yesus bertanya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus masih mempercayakan pelayanan kepada Petrus. Itulah yang membuat Petrus hancur hati dan menangis. Dan kemudian menjadi seorang martir yang setia. Sampai mati dia tetap beriman kepada Kristus. Kepada orang yang menyalibkan dia, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepada penjahat yang disalib bersama dengan Kristus, satu bertobat. Dan dia berkata, ingatlah aku ketika engkau menjadi raja. Yesus dengan lembut berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bahkan di kayu salib waktu dia menderita, dia masih ingat ibunya. Dan dia berkata kepada Yohanes, tolong titip, peliharakan ibuku. Oh, ini orang yang penuh dengan belas kasihan, lemah lembut, penuh cinta kepada sesama. Biar kita juga menjadi orang yang lembut hati seperti Yesus. Dalam Matius 12 ayat 19 dan 20 dikatakan, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara-saudara, saya ingat sebuah cerita, ada seorang suami yang kasar, suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maki istrinya, maki anak-anaknya. Saudara, satu kali ketika dia mabuk-mabukan dengan teman-temannya, lalu dia pulang ke rumah naik mobil. Dia mengalami kecelakaan, masuk ke jurang, hampir mati, saudara. Dia harus dirawat di rumah sakit sekian lama. Tapi istrinya setia menemani dia di rumah sakit, menjaga, menghiburkan, menguatkan hatinya supaya dia tabah. Waktu akhirnya sudah lebih baik, menjaga sekian lama di rumah. Lalu di rumah dia juga dikunjungi oleh pendeta yang mendoakan, oleh orang-orang gereja yang penuh dengan kasih, perhatian. Itu yang membuat dia bertobat, dia malu hati. Dan dia bilang, ampuni saya istriku, aku kasar. Aku sering kali maki kamu, pukul kamu. Tapi kamu begitu setia, kamu begitu baik ketika aku sakit. Itulah awal pertobatannya. Sejak itu dia berubah. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri. Berkata lembut kepada istrinya. Anak-anaknya juga akhirnya dekat kepada dia. Nah setelah dia sembuh, dia melayani Tuhan. Dia menjadi seorang yang setia. Dia menjadi orang yang jadi teladan. Jadi keluarga Kristen yang saleh. Kenapa? Karena ketika seorang istri menunjukkan kelemah lembutan dan kasih kepada pasangan yang belum bertobat, Tuhan bisa mengubah hatinya menjadi baru. Saudara sekalian, teladan kita adalah Kristus. Jangan memandang bahwa kita lebih baik dari orang lain. Standar kita, Kristus yang sempurna. Dan ketika kita melihat karakter Kristus yang luar biasa, oh kita harus tersungkur dan berkata, aku belum seperti Yesus, tapi aku mau seperti Yesus. Berikan aku kasih-Mu, kerendahan hati-Mu, kekudusan-Mu, kelemah lembutan-Mu. Dan biarlah sifat-sifat Kristus ada dalam kehidupanku sekarang dan seterusnya. Siapa di antara saudara yang hari ini masih suka berlaku kasar, suka iri sama orang lain, suka ingin menjatuhkan orang lain? Seringkali kita pikiran kotor, ngomong sembarangan, tidak peduli kepada orang lain. Tapi hari ini kita mau bertobat, kita mau berubah. Kalau itu doa saudara, mari taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, kami menyadari masih banyak kekurangan, kesalahan, bahkan dosa dalam hidup kami. Tapi kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau meneladani Kristus. Karena itu ampunilah segala dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan jadikanlah kami
Bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi meneladani Engkau. Bukan dengan kemampuan kami. Roh Kudus mampukan kami, berikan kami kuasa supaya kami menjadi pengikut Kristus yang saleh dan setia sampai selamanya. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah beribadah memuliakan Tuhan. Dan hari ini kami pulang berbeda waktu kami datang. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami sadar kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena anugerah Tuhan. Tapi orang yang sudah diselamatkan wajib berbuat baik, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat pemerintah yang baru. Tuhan terus jaga ekonomi keamanan bangsa kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin rohani kami dimanapun hamba-Mu berada, diberkati Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita, perkatakan amin bagi apa yang saya doakan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.